Belum Pak Wahyu. Oke. Iya Pak, ya. Ya, silakan. Atas tanpa pengakuan itu. Belum, Pak. Belum. Sampun. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tetap kita terapkan prokes, memakai masker, menghindari kerumunan, atensinya. Sebelum mengatakan diri, nama saya Insti Kerja Matematika. Cara penulisan artikel ilmiah. Atau gimana kita di sini memadatkan pelan-pelan saja agar Bapak Ibu bisa memahami. Maaf sebelum Jelas, Bu. Oke. Saya Oke. Belum masuk, Pak? Proses. Belum masuk. Sudah ya, Pak? Sudah. Ya. Sudah? Oh, ini ada tata cara penulisan sesi ini. Tata cara penulisan artikel ilmiah. Ini email saya ngajarnya di SMK Negeri 2 Prodedi ini. Selanjutnya yaitu menggunakan apa itu yang dimaksud dengan artikel. Artikel di sini saya memberikan misalnya laporan berita atau isai dari majalah atau koran yang mendefinisikan artikel itu sebagai salah satu prosa yang berisi pendapat penulis tentang sesuatu masalah secara laporan yang gimana? Laporan yang dijurnalkan pada ilmiah atau dokumen ilmiah.
isinya harus orisinal. Orisinal di sini adalah ya asli, tidak boleh mengada benar baru. Penyempurnaan penemuan yang sudah diriset atau penelitian yang sudah ada. Misalkan Bapak Ibu mempunyai suatu penemuan penelitian, suatu misalkan software. Software itu bisa dibuat sebagai aplikasi yang untuk apalagi untuk PJJ saat ini, pembelajaran jarak jauh seperti ini, bisa dikembangkan. Itu nanti masuknya nanti Bapak Ibu pada Research and Development, yaitu R&D. Penemuan dan analisis yang substansial dan signifikan, tidak hanya koleksi data, itulah yang dinamakan artikel ilmiah. Dan bahasanya baku dan ilmiah. Nah, Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau memang menghendaki untuk artikel slide-nya ini secara lengkap, Bapak Ibu saya berikan nanti lewat moderator Pak Wahyu. Ini hanya saya dan saya lanjutkan lagi. Setelah bahasa yang baku dan ilmiah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa yang lainnya. Ditulis secara singkat, logis, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Banyak informasi, dan sedikit kata-kata, tidak usah dipanjang lebar kali tinggi gitu. Tidak usah terlalu banyak kata penghubung yang membuat orang pembaca jadi bosan. Mengikuti guideline dari jurnal yang dituju. Sebab kenapa mengikuti aturan dari jurnal? Karena setiap jurnal aturan, misalkan di aturan pada internasional yang jurnal internasional IJCR, saya pernah membuat itu kalimatnya itu hanya 5.000 sampai 12.000 kata. Dalam satu jurnal, dalam satu artikel kita yang kita buat, harus semuanya tercatat dengan 5.000 sampai 12, maksimal 12.000 kata. Tapi kalau ASEAN survei 10 halaman itu sudah bagus itu. Dari pendahuluan nanti sampai ke pembahasan simpulan. Itu hanya nilai kata-katanya hanya sejumlah 7.000 sampai 9.000, kehendaki nanti maunya gimana. Yang kedua yaitu format artikel. Di sini hasil penelitian itu ada artikel, judul artikel, nama penulis, itu yang di depan ya, alamat, abstrak nanti ada 2. Abstraknya nanti bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, kata kunci keywordnya. Dan intinya di situ ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan itu nanti ada latar belakang, tujuan, dan masalah. Nanti kita bahas bersama satu-satu. Terus ada metode dan materi. Hasil bahasan yaitu hasil pembahasan. Terus yang simpulan dan saran. Terakhir yaitu daftar pustaka. Kalau memang ada kita menggunakan ada lampiran, dilampirkan aja tidak masalah. Itu di luar halaman, nanti maksud saya di luar 10 halaman yang dikendaki, biasanya gitu. Lampiran tidak ada pun tidak masalah. Gitu. Kita bahas satu persatu, yaitu judul. Judul di sini ada nilainya singkat, padat, tidak banyak kata-kata yang panjang. Dari singkatan atau rumus, memberi gambaran mengenai persoalan yang diteliti. Tidak boleh lebih dari 12. Makanya disebut maka singkat, tidak banyak kata-kata yang panjang. Dan memberikan gambaran mengenai persoalan yang diteliti.
membuat variabel-variabel dan hubungan antar variabel terkait. Tidak mempergunakan kata kerja misalkan meningkatkan, menumbuhkan, mengembangkan, melainkan itu tidak usah digunakan. Terus yang terakhir yaitu mengandung kata kunci atau keywordnya itu kata kuncinya apa? Agar memudahkan untuk penelusuran dan indeks subjeknya. Terus kita periksa dulu, kita langsung teruskan. Hanya itu pertanyaan persoalannya dan gitu. Dulu judul itu harus meliputi mengimplus dari logis dan cermat. Nama pengarang di sini lengkap untuk memudahkan identifikasi Bapak Ibu. Kalau untuk nama pengarang gimana? Cantumkan semua dengan urutan yang terpenting. Tetapkan dan beri tanda penulis untuk korespondensinya. Penyunting dapat meminta konfirmasi pada penulis, alamat lengkap, agar dapat di catatan kaki. Catatan kaki itu di bawah Bapak Ibu, di bawah tulisan bawah itu ada catatan kakinya. Dinamakan nanti bisa kalau ada penting meminta konfirmasi penulis yang lebih dari satu. Terus yang orang berpikiran, itu yang gimana? Nggak usah Bapak Ibu terlalu panjang-panjang banget. Abstrak itu sebenarnya kuat hasil penelitian dari penulis. Abstrak itu jumlahnya 200 kata maksimal, spasi tunggal, format agak menyempit ke dalam, tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jadi Inggris. Itu Bapak Ibu. Kata kunci, hati-hati dengan kata kunci. Kata kunci tidak usah terlalu banyak, cukup 3-5 kata saja. Nah itu dari mana? Dari dari abstraknya itu bawah, Ibu. Jadi tidak banyak sekali kata-kata yang terlalu panjang. Dari kita mencari dari inti dari kan untuk filing dan searching, pengelompokan dan dokumentasi. Eksplisit ada di dalam judul, implisit di dalam bahasa. Kata kunci itu kata kunci dalam pengindeksan melalui mencari suatu artikel dengan membaca kata kunci, maka salah satu kata kunci, jadi Bapak Ibu harus paham dulu keywordnya itu kata kuncinya, agar pembaca cepat membuka kata kunci bisa terbuka tulisan tersebut di internet. Biar nanti pembaca pas waktu searching mencari-cari dengan kata kunci misal ya. Jadi pendahuluan ini saat ini apa hipotesis Anda dan apa yang dilakukan, diagendakan. Itulah isi dari pendahuluan. Tingkat pertama, kita mengapa penelitian dilakukan? Kita gunakan topik yang menarik agar pembaca interest dengan tulisan kita, biar penasaran, oh, apa sih maksudnya ini, gitu loh. Terus kedua, sampaikan sampai di mana pemahaman hingga saat ini. Apa permasalahan yang masih ada di sekitar isi dari tentang berisi hal-hal yang menarik, yang menunjukkan wawasan dari Bapak Ibu bisa tertarik interest dengan
tujuan penelitian, metode atau pendekatan, atau pemecahan masalah. Penyajian hasil dan pembahasan merupakan inti artikel. Mencantumkan kesimpulan dan saran panjang tidak lebih dari 2 sampai 2,5 halaman. Untuk pendahuluan tidak boleh lebih dari 2 lebih. Karena nanti kita akan menggunakan pada hasil pembahasan itu yang kadangkala kita banyak sekali. Kajian teorinya cukup stansinya saja, tidak perlu lengkap, detail dan tuntas karena rawan terjadi pengulangan. Tidak perlu menjadi subbab tersendiri. Kajian teori diuraikan dalam bagian pendahuluan dan pembahasan. Hipotesis yang dibangun dari kajian teori pun tidak harus dikemukakan secara eksplisit. Seorang penulis sebaiknya membaca teori yang relevan untuk dijadikan acuan. Teori acuan harus mutakhir, relevan, dan asli. Diutamakan pustaka primer, misalkan dari jurnal hasil penelitian orang, biasanya mengumumkan hasil penelitian. Secara itu tidak benar. Pernyataan umum atau yang telah diketahui umum tidak perlu dirujukan. Terus ada aturannya, yaitu 5 sampai 10 tahun belakang, tidak boleh sampai tahun 1980 itu tidak boleh, karena sudah kita kan melalui tahap-tahapan dari tahun ke tahun kan sudah. Metode penelitian memaparkan prosedur, desain, atau rancangan penelitian yang digunakan, memberikan penjelasan dengan tepat pada sasaran penelitian itu adanya populasi, sampelnya apa, sumber datanya di mana, gitu. Populasinya apa? Misalkan di siswa, populasinya ya siswa. Kelas berapa? Di mana? Ya itu seperti itu. Sampelnya gimana? Apa? Dari mana? Dari harusnya objektif. Pengumpulan data, menggambar hasil. Hasil penelitian menunjukkan hasil bersih analisa data. Kalau pada suatu perlombaan, biasanya sering kali hasil ini dipertanyakan dengan soal. Ada perlombaan seringkali hasil penelitian menunjukkan hasil bersih analisis data. Hasil penelitian memanfaatkan secara efektif bentuk penyajian non naratif, misalkan grafik, tabel, diagram, seperti itu. Diagram, gambar, dan ilustrasi yang ada dalam naskah cukup jelas dan fungsional. Ada hasil penelitian misalkan, atau teori baru yang menunjang terhadap perkembangan ilmu dan menarik perhatian dan menyajikan ungkapan secara jelas dan lugas. Bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu. Jadi apa? Jelas, lugas, apa yang kenyataannya. Signifikan fact, kenyataan dari emergency itu seperti itu. Jadi kenyataan. Untuk penyajian data sederhana, gunakan tabel. Untuk data yang banyak, gunakan grafik atau gambar. Jangan menyajikan gambar yang dibangun dari data yang disajikan. Cara penulisan harus bersistem, yaitu memulai dari penyajian hasil utama, kemudian dengan data sekarang sudah ditampilkan dalam grafik, tabel, atau diagram. Pembahasan ini harus signifikan, ditulis dengan bahasa yang jelas, jangan menggunakan kalimat yang terlalu bertele-tele atau panjang.
hasil kajian sebelumnya. Selalu diarahkan misalnya dalam penelitian gitu. Misalkan dari ahli. Aplikasi ini kelemahannya apa? Untuk untuk semua kalangan bisa tidak. Nah, mesti kan ada yang kelebihan atau kekurangan. Itu harus dicantumkan semua. Pendapat ahli, pendapat siswa, pendapat umum, pendapat teman sejawat itu harus dicantumkan semua agar benar-benar ada produk kita atau penelitian kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Bersifat analitik, argumen, menginterpretasikan secara tepat hasil penelitian. Agar lebih pendek, pada pembahasan saya tambahin di sini. Dapatan konsisten dengan kajian-kajian sebelumnya. Kalau terdapat perbedaan, mengapa? Itu harus atau limitation. Apakah diskusi secara logis mengarah pada kesimpulan? Harus ada keterkaitannya dengan kesimpulan, konklusinya terakhir nanti. Jangan yang melampaui apa yang didukung oleh pendapatan. Tiba-tiba memperkenalkan setelah atau gagasan baru. Itu yaitu simpulan. Simpulan di sini disesuaikan dengan tujuan penelitian. Jangan. Simpulan harus didasari fakta yang ditemukan dalam penelitian. Saran dikaitkan dengan hasil penelitian. Kalau implikasi perlu dikemukakan untuk memperjelas manfaat. Implikasi apa? Bisa dimasukkan ke saran. Untuk apa? Perlu dikemukakan untuk memperjelas semua kalangan. Bermanfaat tidak untuk semua mapel. Nah, itu harus kita jelaskan di situ. Kalau ada saran untuk penelitian lebih lanjut bisa ditambahkan. Ada? Demikianlah secara singkat dari saya untuk tata caranya. Untuk lebih jelasnya bisa nanti dengan teman saya, Bapak, kan semua sampai proses pengeditan sampai nanti terwujud berupa buku jurnal pendidikan. Bapak Ibu semua bisa nanti Pak Setio menjelaskan secara gamblang, secara jelas Pak Wahyu. Oke. Terima kasih Pak Wahyu, Bu Widya, teman-teman Bapak Ibu yang hebat di seluruh Indonesia. Sebelum saya berikan terkait dengan Setio Nugroho, saya Jawa Tengah. Mungkin Bapak Ibu seluruh Indonesia sudah kenal Demak, gitu, kerajaan Islam pertama di Jawa. Gitu. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan yang kita pikir sampai sekarang, yang kadang-kadang kita lihat adalah ada suatu permasalahan yang memang paling mendasar terkait dengan bagaimana cara menerbitkan artikel ilmiah di jurnal. Selama ini memang kita banyak mengalami kesulitan terkait dengan mekanisme, kemudian manajemen ketika teman. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu di jurnalnya tertentu memang bisa menerima, di LPMP juga ada terkait dengan jurnal yang kita buat, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita mahasiswa, katakanlah kita kuliah atau belajar, pada saat belajar, barangkali kita sudah terbiasa ya
mengekspos jurnal. Tapi ketika kita menjadi guru, kami lihat lebih tinggi untuk jurnal-jurnal yang bermateri saya. Wahyu, proses. Dikemukakan oleh Bu Widya tadi terkait dengan penulisan artikel di jurnal, ya. Kalau saya lebih ke praktis saja, ya tentang bagaimana caranya kita menerbitkan artikel di jurnal ilmiah yang bisa dinilai. Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara tentang jurnal ilmiah, maka yang jadi pikiran kita tadi sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita kuliah dulu, barangkali jurnal itu adalah bagian makanan kebutuhan primer kita. Untuk skripsi misalnya harus bisa mengakses katakanlah minimal 40 jurnal nasional atau internasional sekian. Ketika kita barangkali sekolah yang lebih tinggi lagi di magister misalnya, ada permintaan harus mengakses sekian jurnal-jurnal internasional. Padahal dan itu juga harus kita lakukan. Dan kita mau nggak mau bergerak seperti itu. Ini juga bagian dari permasalahan yang perlu kita sikapi secara arif pada saat implementasi dari Merdeka Belajar yang disampaikan oleh Kementerian, Pak Menteri itu, dengan bagaimana kita bisa mengaktualisasikan terhadap apa yang menjadi kepentingan kita. Nah, pengembangan kompetensi Bapak Ibu Guru mari kita belajar bersama, kan pada dasarnya saya pribadi adalah belajar dan terus belajar untuk mengembangkan bagaimana kita ini berkiprah ke depan lebih jelas lagi, Bapak kalian. Nah, saya mungkin akan bertanya pada saya pribadi dan kepada Bapak sekalian, mungkin ini pengalaman ya, best practice pengalaman terbaik kita lah. Apakah kita jurnal-jurnal terakreditasi atau jurnal-jurnal yang daring, non online barangkali, atau mencoba memasukkan artikel kita, kemudian kita juga pernah membuat artikel-artikel di proceeding, seminar misalnya, atau mungkin menulis buku barangkali. Saya yakin dari ribuan Bapak Ibu yang tergabung dalam kelompok ini, terima kasih Pak Wahyu, saya diikutkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ribuan webinar, pelatihan-pelatihan itu memang perlu Bapak Ibu, supaya kita menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih melek literasi, bahwa kita memang masih perlu untuk terus belajar dan belajar. Siapapun yang memberikan itu terhadap identifikasi pengalaman Bapak Ibu terhadap penulisan artikel. Mengapa menulis Bapak Ibu sekalian? Saya pikir saya sedikit menyampaikan tambahan sedikit yang disampaikan oleh Bu Widya tadi, bahwa menulis adalah bagian dari aktualisasi diri barangkali. Menganggap bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu tujuan. Kalau saya pribadi, ini adalah sebuah efek samping saja lah kalau kenaikan pangkat. Siapapun yang mau mengaktualisasi diri pasti akan berbanding lurus dengan apa yang sudah kita raih. Bapak sekalian, salah satu permintaannya harus membuat penelitian ya, hasil penelitian misalnya PTK atau pengalaman penelitian yang lain misalnya seperti itu. Itu juga harus diaktualisasikan, bisa bermanfaat untuk orang lain. Kebetulan di Demak sendiri memang saya sampaikan penulis juga cukup banyak Bapak sekalian. Di antaranya juga di Jawa Tengah juga atau di Demak sendiri ada asosiasi guru-guru penulis seperti itu. Itu adalah bukti bahwa guru itu sudah bergerak dinamis untuk bisa mengembangkan nilai-nilai apa yang bisa kita katakanlah. Itu juga peran penting dari mengapa menulis, atau yang sekarang lagi keren guru YouTuber misalnya seperti itu, atau juga untuk beramal dalam mangsa untuk memberikan sumber ilmu pendidikan yang terkait dengan apa yang bisa kita manfaatkan. Bapak sekalian, sering diungkapkan bahwa di kondisi pembelajaran virtual sampai saat ini hampir mendekati 1 tahun ke depan, ini memang masih memungkinkan kita harus selalu berinovasi. Merdeka Belajar itu di salah satu koran di Jawa Tengah tentang misalnya katakanlah tentang inovasi sebuah persepsi pembelajaran online misalnya. Kadang-kala kita memperhatikan bahwa persepsi itu, kegiatan persepsi adalah kegiatan yang sementara hanya dipandang sebelah mata. Padahal persepsi dalam kegiatan pembelajaran atau barangkali adalah muaranya adalah untuk bisa mengungkap bagaimana cara berpikir siswa, bagaimana cara mengungkap feedback siswa terhadap proses inovasi sebuah persepsi di sekolah misalnya. Saya lagi membuat sebuah back practice Bapak Ibu, ini pengalaman dari saya tentang kegiatan di sekolah kami di SMA Negeri 1 Demak. Kami selama ini untuk kegiatan menemukan Telegram,
Kemudian yang kedua untuk persepsi, yang kedua adalah untuk proses kegiatan pembelajaran menggunakan Google Meet barangkali dengan variatif, bisa mungkin penugasan maupun juga interaksi dalam redaksional pembelajarannya kami menggunakan Google Classroom. Nah, dari tiga ini kami kemas dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya katakanlah dengan proses mendisiplinkan anak. Kami mewajibkan katakanlah anak itu harus Sherlock misalnya 5 menit sebelum pembelajaran. Jam 7.25 bisa Sherlock. Dan konfirmasi, siapa yang tidak Sherlock? Semua Bapak Ibu melaporkan kepada kurikulum, siapa yang tidak Sherlock hari ini. Kemudian panggilan untuk pembinaan kepada siswa dan orang tua. Sampai kemudian konfirmasi, sehingga saling berkaitan. Memang kami, itu adalah sebuah contoh-contoh, sebuah best practice, pembiasaan pembelajaran terbaik, tapi harus kita tuliskan. Nah itulah maksud saya, mengapa kita harus menjadi orang-orang yang selalu senantiasa berkembang untuk meningkatkan program-program seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di buku 4, saya selalu menyampaikan ke buku 4, Bapak Ibu, yang terkait dengan bagaimana artikel kita bisa dinilai di bidang pendidikan sebagai tim sekretaris Jawa Tengah misalnya. Maka yang harus kita sikapi, bahwa tulisan tadi yang disampaikan oleh Bu Widya tadi, artikel ilmiah tadi, jurnal ilmiah, Bapak Ibu sekalian, tentunya yang bersangkutan. Bapak Ibu setiap jurnal itu pasti mempunyai khas template khas ya masing-masing. PGRI misalnya Jawa Tengah itu apa misalnya. Kemudian kalau di beberapa universitas di UNES, kemudian karena saya guru maka ya saya ya underscore-nya ada di misalnya di universitas saya di UNES misalnya. Beberapa universitas negeri maupun swasta di Jawa Tengah. Bapak sekalian bahwa harus juga memuat pendahuluan tadi disampaikan, harus ada latar didukung dengan dasar ide dan teori yang mendukung. Kesimpulan jangan lupa dan kriterianya apa Bapak Ibu sekalian? Opsi pilihan Bapak Ibu sekalian untuk Bapak Ibu yang nanti mau misalnya berusaha menjurnalkan, untuk Bapak Ibu yang sudah golongan 4A ke atas, barangkali pasti yang diterbitkan oleh suatu institusi, misalnya adalah organisasi profesi. Mohon maaf Bapak Ibu ini karena saya baru buat PPT beberapa 1 jam atau 2 jam yang lalu, jadi gambar-gambarnya masih gambar-gambar anak-anak kami misalnya kegiatan itu. Jadi diutamakan memang diterbitkan oleh suatu terakreditasi, barangkali itu lebih tinggi ya, di tingkat yang lebih tinggi untuk kepentingan profesi Bapak Ibu sekalian misalnya di PGRI. Kalau saya kebetulan saya itu pimpinan redaksi jurnal ISPI Kabupaten Demak Widya Mandiri setingkat kabupaten, walaupun sudah kabupaten tapi kontributor jurnal kami itu sudah sampai se-Indonesia. Ada yang di Pangkal Belitung, Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu contoh yang penting adalah memenuhi syarat untuk penilaian angka kredit untuk kenaikan pangkat di golongan tertentu. Perlu dikumpulkan, kemudian akreditasi atau belum terakreditasi di teman-teman yang naik pangkat di golongan 4C ke atas kemarin sudah beberapa berdiskusi dengan kami terkait dengan penilaian. Ada memang yang sudah direvisi, ada beberapa permintaan yang direvisi. Oke, nanti kita juga akan kita sampaikan. Nah, jurnal itu yang tradisi apa? Nilainya dari ISN, maksudnya adalah nilainya 1. Dalam jurnal yang bisa dinilaikan hasil penelitian dalam pendidikan formal ya, umumnya misalnya PTK atau PTS yang dimuat di jurnal ilmiah. Untuk jurnal kami kebetulan, karena jurnal kami itu 4 kali kekurangan jumlah para teman-teman Bapak Ibu yang ingin menuliskan artikel di jurnal kami seperti itu bahkan yang edisi April ini sudah full Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kepala sekolah di kalian. Untuk yang kerangka isinya sama dengan tadi yang oleh narasumber yang pertama, abstraksinya adalah gambaran konseptual yang utama yang bisa dilihat. Mau ikut lomba apapun, gampang sebenarnya, mau juara, bisa kandidat menang. Bapak sekalian, saya punya pengalaman 2 tahun terakhir ikut lomba KTI Best Practice Jawa Tengah, tahun 2019 juara 2, kemarin juara 1. Saya lihat memang artikel kita itu menarik. Karya ilmu pendahuluan, tadi sudah sampaikan ya, ada latar belakang, kajian pustaka, kemudian rumusan masalah, tujuan dan penelitian. Kemudian slide dengan metode Bapak Ibu sekalian, barangkali ini juga harus disampaikan, nggih. Nggih. Gambarnya berat Bapak.
Sudah nggih? Ya, ini juga sama. Saya tuh bawa 3 laptop nih. 3 laptop sama 1 PC. Bapak Ibu sekalian, saya ulang kembali. Jadi nanti kita berbagi terkait dengan penjurnalan ini. Itu tadi saya katakan pendahuluannya juga harus memuat latar belakang sampai manfaat penelitian dan metode dan hasil simpulan data pustaka. Ini yang menjadi salah satu kerangka arti ilmiah di hasil penelitian yang termuat jurnal. Untuk khusus untuk best practice juga bisa Bapak Ibu sekalian. Best practice sendiri juga masuk di rangkaian publikasi ilmiah. Mulanya memang beda dengan PTK karena pelajaran terbaik yang dimiliki Bapak Ibu guru. Nah, itu maka yang paling utama dan artikelnya adalah hasil penelitian. Maka jika tidak ada penelitian atau yang setipe dengan penelitian, maka tidak ada artikel Bapak Ibu sekalian. Begitu Bapak Ibu yang terkait dengan masih masuk ring dalam senang menulis untuk apa yang menjadi pengalaman kita, misalnya seperti itu. Nah, ini yang tadi disampaikan secara logas tadi oleh Bu Widya tadi tentang juga beda tipis. Jadi memang kami harus abstraksi dan kata kunci, harus ada masalah, kemudian untuk abstraksi dan kata kuncinya, kata-kata artikel itu harus ada ini. Kemudian untuk alur publikasi ini yang menjadi kajian utama Bapak Ibu sekalian, bahwa Bapak Ibu harus barangkali ada yang mau mencoba nanti melakukan pengiriman artikel di jurnal-jurnal berreputasi atau minimal jurnal-jurnal nasional atau jurnal-jurnal monggo nanti mau mencoba, enggak masalah. Yang penting Bapak Ibu harus membaca dan memahami area jurnal dulu. Ini jurnal apa misalnya? Daerah misalnya. Dan biasanya harus di beberapa jurnal salah di FMIPA itu di internasional itu luar biasa artikel-artikel, karena itu juga proses screening dan proses istilahnya proses pengawasan juga sangat ketat. Tidak semua artikel yang tidak konten atau setiap laman-laman yang menyediakan jurnal-jurnal online itu biasanya ada pedoman penulisannya. Ikuti Bapak Ibu sekalian itu, karena itu terkait dengan gaya dari masing-masing jurnal tersebut. Dan itu memang harus kita ikuti karena itu adalah bagian dari gaya dari jurnal tersebut. Kemudian tujuan dari jurnal tersebut pasti harus mengunggah artikel Bapak Ibu sekalian, mengunggah artikel. Kemudian nanti untuk dari redaksi akan menyeleksi dan menilai artikel mana yang memang diperlukan. Ini barangkali yang memang jurnal-jurnal yang untuk kebutuhan atau kepentingan tertentu, misalnya yang tadi saya sampaikan, monggo nanti misalnya kalau ada teman-teman yang berkolaborasi dengan kami terkait dengan proses menyampaikan artikel, nanti kita bisa sampaikan ada follow up-nya. Saya yakin ada follow up-nya barangkali Bapak Ibu nanti, karena pelatihan yang biasa ternyata selama ini ya antusiasme dari elektronik Bapak Ibu. Jadi nanti penulis itu Bapak Ibu akan menerima surat email penerimaan atau penolakan artikel, kemudian menunjukkan review itu adalah telaah dari kemudian nanti akan membaca dan mengoreksi korektur, kemudian nanti mengoreksi artikel dengan cara review penulis, baru submit artikel, menunggu biasanya cara EPAK ya, bicarakan kemungkinan untuk juga menggunakan tim Pak Wahyu, rencananya Microsoft Team itu juga untuk penilaian untuk penilaian tahunan Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau saya pribadi ya, kelulusan saya sekarang Bapak Ibu sekalian, bagaimana mencari jurnal untuk publik, atau barangkali kita juga Bapak Ibu guru mempublikasi secara online katakanlah, karena tidak bermutu. Nah, jurnal-jurnal internasional yang tadi saya sampaikan seperti MIPA misalnya, MIPA-nya UNES itu, Universitas Negeri, juga ada juga tidak diketuai publikasinya siapa, juga ada itu. Nah, biasa di sampai Q4 macam-macam itu memang ada beberapa jurnal yang dari segi kontennya itu di peringkat integrasi kita mulai sekarang, mungkin barangkali mulai saatnya kita membuka sering-sering melihat perkembangan jurnal-jurnal untuk publikasi. Harus. Karena apa? Ini adalah bagian dari sebuah aktualisasi pengembangan diri kita untuk selalu bisa membuka terhadap apa yang sudah kita. Saya pribadi juga terus belajar Bapak Ibu proses kegiatan penjurnalan.
Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu bisa kita manfaatkan untuk menjurnalkan kita secara gratis mungkin barangkali. Contohnya misalnya itu yang juara itu nanti dikasihkan bidding, misalnya itu dikeluarkan oleh siapa. Tahun 2018 saya pernah ikut lomba di Kosaginya, dan di beberapa jurnal-jurnal yang kita ikuti itu juga cukup membantu. Itu juga apakah berpengaruh terhadap angka kredit kita? Gimana Pak? Hilang lagi? Oh iya. Ya. Screen lagi. Oke. Saya saya screen lagi Bapak Ibu. Oke. Nah, itu beberapa hal terkait dengan dari jurnal atau publikasi versi hard copy dan ada yang online itu. Karena untuk prasyarat penilaian memang harus seperti itu di penilaian-penilaian yang tingkat tinggi ya, tingkat yang lebih atas. Nah, kecenderungan memang semuanya naikkan pangkat barangkali secara online dilihat jurnal ini, terutama untuk golongan 4B ke atas Bapak Ibu sekalian. Kalau 4B ke bawah itu kan masih dari yang diselenggarakan oleh dari daerah masing-masing seperti itu. Maka perlu jurnal-jurnal yang memang sifatnya itu adalah di beberapa jurnal-jurnal yang nakal tanda petik itu digunakan untuk profit, untuk kebijakan dari jurnal-jurnal yang ada itu. Maka kita harus lebih tahu dan harus mau sekarang sedikit melihat perkembangan jurnal-jurnal internasional maupun jurnal-jurnal nasional terkait dengan yang ada, di mana tidak memperhatikan aspek seperti itu. Nah, ini juga Bapak Ibu lanjutannya. Masih terlihat Pak Wahyu nggih? Masih terlihat nggih? Yang baik memang umumnya diterbitkan oleh asosiasi profesi seperti IEE nggih, IEE dan perguruan tinggi. Itu jurnal yang terindeks di Scopus dan listed di laman Jeffrey Bell. Itu jurnal ini, laman jurnal ini memang digunakan salah satunya adalah jurnal-jurnal nakal yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan ilegal, untuk menguangkan, untuk kegiatan-kegiatan profit tertentu. Maka harus kalau memang bisa ya bisa terindeks di Scopus misalnya atau di Knowledge ya, ICI. Kemudian untuk panduannya saya pikir ini banyak. Kemudian bagaimana jurnal-jurnal yang masih bermasalah itu misalnya, dan perlu melihat update jurnal Bapak Ibu. Tidak berkali lagi. Okay. Saya ulang kembali mungkin screen saya Bapak. Share. Screen kayak ini ya, screen ya, share screen. Oke. Sudah keluar? Oke, ini sudah. Oke. saya juga di Zoom atau di Google Meet. Oke, nggak apa-apa. Terakhir tapi perlu melihat update jurnal Bapak Ibu yang sudah teradaptasi di yang bisa juga yang terkait untuk bagaimana untuk melihat jurnal-jurnal yang sudah teradaptasi. Ini tadi sudah saya singgung atau disinggung oleh untuk materi yang pertama. Saya hanya menyampaikan beberapa hal ini sudah termasuk penilaian istilahnya yang terkait dengan kelengkapannya. Bapak Ibu kalau ini sifatnya adalah jurnal-jurnal yang teradaptasi untuk cakupan yang lebih luas misalnya di perguruan tinggi. Tapi yang paling utama adalah nggak apa-apa. Ini saya stop dulu, tak screen ulang lagi nggih. Ini saya screen. Sampun. Sampun Pak Wahyu. Sampun. Oh nggih. Nggih. Diperoleh dari referensi ya. Referensi yang jelas, mutakhir dan penulisan yang baik. Ini saya ambil di levetnya
penerbitan jurnal yang ada di LIPI. Barangkali Bapak Ibu sering-sering melihat di lamannya LIPI jurnal-jurnal yang sudah banyak harus belajar bahasa Inggris juga, karena memang ini kenyataannya seperti itu. Dan ini memang harus kita lihat bagaimana nanti artikel yang baik di jurnal itu memang kadang-kala tidak menggunakan sumber primer ya, tidak menggunakan jurnal. Dan pustakanya tadi sudah disebutkan oleh Bu Wit, satu hal yang bisa dilihat bagaimana kualitas dari artikel kita itu adalah pustaka, daftar pustaka. Semakin daftar pustaka di tahun apa istilahnya untuk kevalidan atau keilmiahan dari artikel yang kita buat. Caranya misalkan sejak mengajar kepada anak-anak saya di kelas 12, kelas 10 sampai kelas 12 di SMA di tempat saya itu sudah harus familiar dengan Google Cendekia atau yang saya ajar itu selalu ada beberapa kajian yang saya minta anak-anak itu melihat atau menginterpretasikan dengan jurnal-jurnal yang ada di Google Cendekia atau Google Scholar. Dan mengapa seperti itu ke Bapak Ibu? Memang saya paksa, bukan berarti anak-anak saya minta berpikirnya seperti anak-anak perguruan tinggi atau mahasiswa perguruan tinggi, bukan seperti itu. Tetapi harapan saya anak menjadi terbiasa dengan jurnal-jurnal seperti ini. Karena anak-anak sekolah SMA itu harapan kami ya pasti melanjutkan ke perguruan tinggi penuh apapun. Ini yang sering kita lihat. Memang itu yang saya kepada anak didik saya, dan saya memang mulai dengan cara membuat istilahnya sharing atau searching untuk di Google Scholar terkait dengan pustaka yang digunakan. Misalnya saya contohkan, misalnya untuk mata pelajaran biologi misalnya tentang ekskresi, maka saya minta misalnya cari di Google Scholar tentang teknologi yang terkait dengan penggunaan ekskresi pada manusia misalnya. Kemudian yang ketiga adalah Bapak Ibu penulisan kutipan yang salah ini juga salah satunya harus konsisten mengikuti gaya yang ada di dalam masing-masing jurnal. Bapak Ibu pasti nanti kita juga belajar khasnya di masing-masing jurnal itu seperti apa. Daftar pustaka juga salah satu yang sering terjadi. Ini secara umum ya Bapak Ibu sekalian, dan ini sifatnya adalah belajar bersama terkait dengan aplikasi reference manager itu ada aplikasi untuk pengelolaan jurnal. Nanti juga bagaimana si jurnal apa yang dikutip pilihannya dan kemudian dengan gaya kutipannya. Itu aja nanti ada di reference manager. Nanti bisa buat dilihat di aplikasinya. Nah, ini yang terakhir bahwa kalau kita bicara tentang penulis, kita sebagai seorang guru memang ada 6 kecerdasan. Menulis, kecerdasan menulis, kecerdasan ritual. 1000 jam pelatihan dan kegiatan seminar, webinar yang kita lakukan itu tidak akan berarti apa-apa Bapak Ibu. Saya bagi, terima kasih. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi. Saya bukan orang hebat Bapak Ibu, saya juga belajar dan terus belajar, dan siapapun dengan kapanpun dan dimanapun dan oleh siapapun. Terima kasih. Apa yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Pak Wahyu. Monggo Pak Wahyu. Ini
Halo, selamat siang Pak Wahyu. Sampai ya suara saya ya. Sampai Pak. Berterima kasih sekali atas materi yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi dengan saat ini Pak Ibu saya dan bagaimana cara menembus agar ya mungkin ada tips dan trik sehingga jurnal kami itu bisa masuk ke jurnal nasional dan bisa diterbitkan. Terima kasih, itu pertanyaan kami. Halo Pak Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu dari pertanyaan dari Pak Wayan nggih, dari Bali nggih, terkait dengan kiat-kiat khusus untuk bisa masuk di jurnal ini tertembus ya selama ini. Memang oleh karena itu memang kita perlu sampai saat ini adalah perlu mengenal betul gaya dari jurnal. Jurnal tersebut itu juga kita harus ketahui, termasuk kita juga harus refleksi diri Bapak Ibu sekalian. Apakah artikel yang sudah kita buat itu sudah perlu terus-menerus belajar untuk meningkatkan pengalaman untuk jurnal-jurnal yang dimasuk terindeks di jurnal-jurnal prioritas itu biasanya adalah berkaitan dengan kontennya. Misalnya kalau kita sebagai seorang guru pembelajaran ya, misalnya pembelajaran monggo. Tapi untuk apa yang menjadi khas dari kirim itu tersubmit bisa terekspos atau terakreditasi atau bisa diakses oleh masyarakat di seluruh dunia terkait dengan itu. Dan itu memang butuh ketelitian, butuh kecermatan sesuai dengan apa yang menjadi visi misi lah, katakanlah visi misi atau gaya khas dari laman jurnal tersebut. Begitu secara umum Bapak Ibu sudah kita buat dan kita kondisikan terhadap apa yang menjadi permintaan dari jurnal tersebut. Mungkin bisa dicoba dari jurnal-jurnal yang berreputasi misalnya di tingkat menerima Bapak Ibu, naskah-naskah Bapak Ibu sekalian untuk bisa dijurnalkan. Dan apakah banyak yang lolos? Banyak, tapi memang perlu ya, perlu ada terhadap artikel yang kita buat itu sesuai dengan apa yang menjadi dasar dari konten tersebut. Begitu yang jawabannya sementara. Tadi Bapak Setia memang sudah detail, cuma saya nambahin sedikit aja di sini Pak, untuk Pak Wayan. Bapak kalau mau jurnal internasional kita harus bisa plagiarismenya Pak. Kalau di jurnal nasional itu ada toleransinya 25%. Plagiat berat yaitu kita harus menganu 10%. Itu di DCR itu saya pernah soalnya itu berkali-kali saya revisi sampai tematika bahasa Inggrisnya agak sedikit rumit gitu. Bapak, jadi tidak semudah kalau memang bisa nembus IJC ke sana itu ya perlu perjuangan yang sangat amat berat memang, tapi ya ada kepuasan kalau memang sudah ada masalah arti kegagalan berkali-kali baru satu kali masuk. Itu Bapak. Emang gini Bapak, kalau jurnal nasional itu nanti hati-hati untuk daya Pak, kalimat selingkungnya Pak. Nah itu cara mengutip juga itu harusnya hati-hati juga, jangan terus dikutip 100% gitu, tidak Pak, jangan nanti kena plagiatismenya nanti. Untuk itu terus untuk di sini tadi ada chat dari Bu Eni Purnomowati Harjito, itu Ibu ya, Insya Allah Ibu ini. Adakah batasan berapa banyak untuk menyertakan? Ibu bisa memahami caranya menulis. Kalau bahasa Inggris itu Bu Eni harusnya tulisannya miring. Kalau bahasa Inggris, bahasa Latin itu harusnya miring. Judul juga miring. Ya bahasa Inggris kan ada abstrak bahasa Indonesia miring semua, sampai keywordnya juga harus miring. Itu aturannya mainnya seperti itu. Udah gitu Bapak Pak Wayan dan Bu Eni, saya persilakan kembalikan ke moderator dan Pak Setia mungkin ada tambahan lagi. Monggo. Ya Pak Wahyu, nih saya mau menjawab sebentar tambahan dari pertanyaannya Bu Tri Ayu nggih. Bu
Putri Adu Indah nggih. Untuk sendiri itu memang untuk jurnal saya memang meminta di aturannya itu maksimal itu adalah sekitar 15 sampai 20 halaman nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk diterbitkan biasanya saya untuk minimal 12 dan maksimal 15. Karena untuk kontributor itu walaupun kontributornya bisa jadi lintas provinsi, tetapi karena hierarkinya adalah jurnal kabupaten misalnya, kabupaten misalnya yang saya ambil, itu berarti tetap dinilai secara adalah kabupaten. Apakah ada proses peningkat? Kemarin ada beberapa masukan terkait dengan artikel yang ada di jurnal itu mengenai review, kemudian juga apa itu untuk SK yang mengatur di dalam pengurusan jurnal juga harus dicantumkan, dan punya telaahnya. Kemudian juga ada MOU dengan perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Itu juga salah satu yang menjadi titik poin di penilaian di angka kredit untuk kita. Iya Pak. Terima kasih. Selamat sore. Iya, Pak. Dengar suaranya? Ya. Nggak kelihatan nggak dengar suaranya. Ya, suaranya belum terputus-putus. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Indah ya tadi. Untuk mengidentifikasi biasanya kami untuk memang ada beberapa aplikasi plagiat ya, plagiarisme namanya itu, yang bisa digunakan untuk mengetahui persentase untuk bila dalam tulisan artikelnya itu lebih dari sekian persen katakanlah untuk yang berplagiat misalnya. Yang kadang juga sering yang paling rentan itu misalnya di pendahuluan di latar belakang itu kadang-kala ya tadi copy paste saja secara mudah. Barangkali memang di beberapa hal terkait dengan katakanlah di latar belakang itu mohon sebaiknya itu adalah artikel yang nendang itu yang up to date, nendang istilahnya ya dalam bahasa Jawa, nendang ada. Misalnya seperti ini misalnya kata undang-undang Sidiknas misalnya kan seperti itu, menggerak misalnya, atau yang disampaikan oleh kementerian itu hal-hal yang memang perlu dan sangat perlu untuk kita gunakan sebagai salah satu cara berpikir kita untuk menghindari. Kalau menulis artikel populer misalnya contoh Bapak Ibu katakanlah di koran misalnya, selama ini apakah Bapak Ibu menulis langsung apa adanya, membiasakan apa secara langsung? Kalau mau dihubungkan dengan kajian penelitian sebelumnya atau yang sejenis, barangkali kita bisa setting menulis yang kita apa adanya langsung, itu bisa untuk menghindari. Caranya bagaimana ya terus terang ya harus banyak, kita harus membaca untuk istilahnya menambah supaya kita menghindari relevansi dari plagiat terlalu tinggi Bapak Ibu. Saya yakin memang menggunakan aplikasi plagiarisme cek yaitu juga bisa melalui keyword yang bisa kita lakukan dari aturan yang sudah ditentukan. Demikian Pak Wahyu. Suara saya juga oke. Ya, sedikit aja Pak. Memang untuk plagiatisme Turnitin itu kan banyak sekali di internet, itu bisa diambil aplikasinya, di download. Itu kalau bisa per bab aja biar kita
terlalu banyak, nanti kan aja error kadang-kala seperti itu, per bab aja. Jadi nanti kalau kan ada sesuatu yang terlalu banyak, kita kan langsung bisa revisi seperti itu. Seringkali ke subjek nanti kita dikembalikan revisi lagi gitu. Kalau bisa memang diskusikan, kita suruh teman kita atau teman sejawat itu untuk diskusikan atau apa gimana gitu, ya, agar jangan sampai terlalu plagiatismenya terlalu tinggi gitu. Seperti itu aja dari saya. Jadi biasanya tadi Pak Wahyu, saya mencoba menjawab tadi disampaikan oleh Bu Wit juga sudah jelas sih. Mungkin ada yang sifatnya dari pengelola jurnal itu ada feedback ya, bisa dari per bab misalnya atau dari artikel yang dikirim itu, kemudian ada meminta kalau ada yang ketidaksesuaian, biasanya kami tanyakan kepada yang bersangkutan. Kemudian juga untuk Bapak Ibu sekalian, bahkan nanti sebelum kerja itu biasa kami sampaikan secara sudah ya, seperti itu. Jadi selain proses plagiarisme itu juga kami utamakan juga up to date barangkali Bapak Ibu. Kadang-kala mohon maaf, kadang-kala kami melihat masih kurang standar ya, kurang bagus misalnya. Contoh nggih, nun sewu ini juga buat kita bersama masing-masing. Contoh artikelnya itu tentang IPA lah, tentang IPS misalnya, mata pelajaran IPS atau di guru-guru SD misalnya. Tapi di tengah-tengahnya tuh ada isinya tentang kalor, tentang suhu. Apakah itu sering terjadi Bapak Ibu sekalian? Berarti memang kita masih berpijak pada paradigma lama, apa yang kita buat itu betul-betul memang bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi memang menghindari hal-hal seperti itu yang tadi saya katakan, copy paste tapi hanya sekedar copy paste dan hanya sekedar sing penting lolos, kan jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Alangkah kadang nggak dibaca. Saya sering terjadi itu. Mohon maaf. Apakah ada paradigma lama itu masih berpikir bahwa itu hanya mengejar sebuah target semata, sebuah tujuan tertentu saja, tapi tidak memikirkan bagaimana sebenarnya artikel itu bisa menjadi sebuah artikel yang bermanfaat untuk bisa mengedukasi profesi kita terkait dengan kembangan pembelajaran kita. Misalnya kalau seorang guru atau di manajemen pengawasan untuk seorang pengawas, manajemen untuk seorang kepala sekolah misalnya, itu memang perlu untuk kami seperti itu. Pak Wahyu, bentar Pak Wahyu, saya menambahin sebentar ya. Pak Wahyu, untuk kajian teori Pak Wahyu, kajian teori dengan daftar pustaka Pak Wahyu. Kadangkala orang Bapak Ibu itu waktu nama dikutip dari pengamat namanya peneliti siapa harus disesuaikan dengan daftar pustaka. Kadangkala kajian teorinya itu banyak senjangan nggak hilang gitu loh. Kok di kajian teori ada si A, peneliti si A, lah di daftar pustaka kok nggak ada namanya A. Itulah di
aplikasi Poblon namanya, itu bisa dilihat. Kalau memang kajian teori nambah yang enggak, justru di daftar pustaka ada, kajian teori enggak ada, sebaliknya seperti itu. Oke, monggo. Iya, baik, terima kasih Pak Wahyu. Baik Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih atas paparan yang telah diserahkan. Itu bagaimana kita bisa mengetahui jurnal mana yang ingin kita sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, semisal artikel kita atau jurnal kita sudah pernah di jurnal yang lain, itu bisa tidak, itu yang kedua. Terus yang ketiga, terkait dengan artikel yang sebagai tulisan ilmiah atau tidak. Mungkin itu Bapak sama Ibu dari saya. Yes. Saya mencoba menjawab Pak Arif yang beberapa yang saya tangkap, karena suaranya juga tadi ada yang terputus tadi. Ini kan untuk yang dinilaikan. Kalau untuk artikel jurnal itu memang saya minta itu hasil penelitian harus juga dikumpulkan. Artinya PTK misalnya dengan artikelnya itu harus dikumpulkan. Kalau artikelnya, kalau PTK-nya aturan yang sudah ditetapkan, berarti jurnalnya juga tidak bisa dinilai. Itu kalau di konsep di penilaian, di tingkat penilaian, ya. Kemudian kalau terkait dengan itu juga bisa untuk menjawab apakah artikel Bapak Ibu sekalian itu sudah dijurnalkan di tempat yang lain. Itu salah satunya gitu. Kalau untuk kami biasanya untuk tingkat penilaian itu jurnal itu harus dikumpulkan dan artikelnya, jurnal dan hasil penelitiannya. Itu terkait dengan masalah Bapak Ibu sekalian, tinjauan ilmiah itu kan bedah gagasan tadi ya, sama dengan gagasan tadi. Itu kalau itu masuk di publikasi ilmiah, nilainya itu kalau tidak salah itu nilainya 2 itu. Publikasi ilmiah itu contohnya yang tadi saya tahukan untuk tinjauan ilmiah untuk gagasan kan adalah best practice, pembelajaran terbaik yang sudah pernah kita lakukan. Bisa dilihat apakah jurnal yang yang akan dikirim ke jurnal-jurnal yang akan di jurnal itu memang bisa untuk menjurnalkan di bidang tindakan sekolah misalnya, untuk Bapak Ibu kepala sekolah misalnya, itu juga harus cermati. Jadi itu bisa dijurnalkan sebenarnya. Untuk konsep awalnya terkait dengan tujuan ilmiah atau bedah gagasan atau best practice memang tidak seperti sistematikanya, tidak seperti di PTK, tidak menggunakan daftar suka, ada yang enggak. Itu tergantung juga praktis atau bedah gagasan atau pembiasaan pembelajaran baik yang pernah kita lakukan. Nah, itu karena best practice itu adalah gagasan konsep pembelajaran maupun di penelitian-penelitian yang terkait. Itu Pak Wahyu jawaban saya. Barangkali nanti bisa dikondisikan atau Widya nanti yang mungkin bisa menambahkan. Kalau untuk saya itu sudah cukup, memang benar untuk mengartikelkan sebuah artikel ke jurnal itu harus menyertakan penelitiannya, yaitu PTK-nya, PTS ataukah berupa itu penelitian tentang R&D-nya, baru nanti dibuat artikel itu kan sharekan. Kalau lebar seperti PTK, kalau PTK memang seperti kayak kita waktu TA, tes tugas akhir gitu, seperti itu. Jadi terlalu banyak sedetail mungkin gitu loh, bab 1, bab 2, bab 3, 4, 5 gitu. Jadi kalau untuk ini artikel tidak hanya mengandung inti-intinya saja.
Jadi tidak berhalam-halaman. Kalau memang untuk yang di PTK, PTS memang harus banyak lebih bagus karena ada tunjangan lampiran atau apapun gitu. Seperti itu. Best practice juga simple, enggak terlalu seperti di artikel juga. Jadi berlangsung pendahuluan latar belakang itu langsung terus menerus. Jadi tidak per lembar tapi kalau untuk artikel tidak, menyambung terus. Jadi tidak ada bab 1, bab 2, bab 3, enggak cuman langsung masuk pendahuluan latar belakang permasalahan dan lain sebagainya seperti itu. Jadi tidak tuh daftar pustaka terakhir. Jadi memang halamannya sedikit, sekitar tidak sama dalam memberikan syarat-syaratnya, tidak sama, tapi hampir isinya sama juga seperti itu. Itu Bapak Ibu. Oh, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak boleh Pak. Tidak bisa. Setiap penerbit tidak bisa. Ada yang mungkin ini juga menjadi tim penilai juga ngerangkep di sekretariat. Untuk Bapak Ibu yang maju ke 4 golongan yang lebih tinggi, misalnya yang ke 4B, itu memang saya wajibkan atau kami wajibkan mengumpulkan 1 jurnal dan 1 hasil penelitian PTK, misalnya PTK, karena itu untuk yang lebih tinggi itu memang pengawasan lebih ketat. Kalau di provinsi kemarin diminta supaya lebih selektif dan lebih hati-hati, karena barangkali biasanya ada proses sidak ya dari BPK terkait dengan mungkin temuan, misalnya temuan adanya pak yang tidak baik. PJ katakan itu kan menggunakan pak tahunan. Pak tahunannya katakanlah penilaiannya pak tahunan di bulan November misalnya, katakanlah seperti itu. Dan setiap tahun Bapak Ibu kan butuh katakanlah 12 PI, 12 publikasi ilmiah PIKI-nya itu kan harus terbaca. Apakah sudah pernah mengumpulkan PTK atau enggak? Biasanya kami karena di pak-nya tidak bisa menggambarkan secara utuh asbabul nuzulnya, riwayat dari pak-nya itu, maka kami minta kepada yang bersangkutan untuk dikumpulkan pak PTK-nya atau jurnalnya, yaitu atau artikelnya, artikel jurnal di jurnal yang sudah ditentukan. Kemudian untuk Bapak Ibu kurang atau misalnya PTK kan harus diseminarkan, misalnya itu aja tetap kami minta supaya ada semacam refleksi atau semacam konfirmasi supaya ini dilengkapi. Jadi itu contoh-contoh Bapak Ibu selama ini kami lakukan selama membantu di urusan sekretariat PAK di Jawa Tengah itu. Seperti itu kondisinya, memang kadang-kala gitu. Makanya kami sering menyampaikan Bapak Ibu dengan aktualisasi ini, sering melakukan aktualisasi, itu kan punya efek samping. Di antaranya adalah naik pangkat lebih cepat. 2 tahun itu bisa misalnya. Saya ambil contoh saya pribadi, misalnya ambil contoh kami itu bentar lagi mau maju ke 4B misalnya. 4B misalnya untuk hal-hal seperti itu memang perlu menjadi bagian untuk meningkatkan diri kita masing-masing itu. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi ada proses pengawasan dan juga gitu aja. Jadi itu bisa itu Bu Widya mlebu Pak. Ya ini suaranya juga terputus Pak, ini suaranya. Terima kasih Pak Wahyu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih akan diri kita, kompetensi kita, dan
jangan pernah merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan hanya sederhana. Itu dari seorang profesor dalam bukunya, namanya Profesor Edward Norton Loren ya, dalam bukunya yang berjudul The Butterfly Effect. Jadi sesuatu kipasan tornado di hutan Brasilia itu bisa menyebabkan badai besar di Alaska. Itu artinya bahwa sesuatu yang sederhana apabila kita lakukan secara sungguh-sungguh dan betul-betul bermanfaat, itu akan bisa menjadikan sebuah hal yang bermanfaat bagi kita semuanya itu. Dan mari tetap terkait dengan artikel jurnal. Barangkali kalau nanti misalnya ada yang pengen belajar terkait dengan jurnal ini nanti ke depan. Terima kasih Pak Wahyu. Oh, nggih. Oke, Bapak Wahyu, Bapak Ibu, tetap semangat, tetap berkarya demi anak bangsa penerus kita nanti selanjutnya. Jangan putus asa. Untuk mau menerbitkan artikel atau belajar artikel, bisa nanti kita bisa nanti bisa bantu untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk kenaikan pangkat, ataupun bagi teman-teman yang belum PNS tidak masalah, itu untuk ada macam-macam perlombaan, itu bisa dicoba aja, jangan takut untuk gagal. Saya berkali-kali gagal. Emang gagal itu di hati pertama adalah suatu yang shock gitu loh. Gimana? Tapi saya tidak bisa seperti itu. Saya harus bangkit. Besok dicoba lagi dan dicoba lagi. Tetap semangat Bapak Ibu. Semoga sukses Bapak Ibu semuanya. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.